Saudara-saudara, Bridgel Walker adalah seorang bocah laki-laki kecil yang mendapatkan penghargaan dari salah satu badan tinju dunia bergengsi, WBC. Bridger mendapatkan sebuah sabuk juara WBC. Dewan Tinju Dunia menyebut Bridger sebagai juara dunia sepenuhnya. Dia disebut sebagai juara dunia sepenuhnya bukan karena dia berhasil mengalahkan petinju profesional. Dia masih terlalu muda untuk menumbangkan seorang petinju profesional. Bridger mendapatkan sebuah sabuk juara WBC karena dia berhasil menyelamatkan adik perempuannya yang baru berusia 3 tahun dari serangan seekor anjing gembala Jerman. Bridger berusaha sedemikian rupa melindungi adik perempuannya, sehingga dia diakui sebagai juara kehidupan sejati. Bridger karena kepahlawanannya harus mendapatkan 90 jahitan di sekujur tubuh dan wajahnya. Namun dia dengan perkasa berkata, "Jika ada yang harus mati, biarlah aku sebagai kakak laki-lakinya." Saudara-saudara, siapapun yang mendengar pernyataannya pasti akan mengapresiasi dirinya. Seorang bocah laki-laki kecil yang tahu dan paham apa artinya menderita secara bermakna. Dia bersedia menanggung apa yang orang lain mungkin hindari. Karena dia bukan saja mempunyai keberanian seperti Raja Wali, tetapi juga hati seperti merpati. Dia tahu tanggung jawabnya untuk menjaga adik perempuannya. Hal itu membuat perbuatannya bukan semata-mata dilihat sebagai keberanian dan kepahlawanan, tetapi semuanya itu membuat dirinya dan orang lain yang merasakan tindakannya menjadi lebih baik. Dia memang terluka, bahkan terluka cukup parah, tetapi dia tidak pernah merasa sia-sia. Dia juga pasti kesakitan karena 90 jahitan di tubuhnya. Tetapi semua itu menjadi sesuatu yang berarti bagi dirinya dan bagi adik perempuannya. Viktor Emil Frankl, seorang psikolog Austria, penggagas logoterapi, dalam bukunya The Will to Meaning menuliskan bahwa kapanpun seseorang selalu bisa diperhadapkan dengan situasi yang tidak dapat dihindari, yang tidak dapat diubah selain disikapi dan dihadapi, yang di dalamnya dia harus menjalani penderitaan, bahkan menjalani pergumulan. Dan penderitaan itu hanya akan bermakna manakala ia dapat mengubah dirinya menjadi lebih baik. Sebagaimana benih padi yang dapat tumbuh, menguning, berisi hanya jika dia bersedia mati dan membusuk di dalam tanah, lalu kemudian terpanggang matahari. Sebagaimana emas murni baru bisa dipisahkan dari logam lainnya hanya ketika bersedia dipanaskan hingga meleleh. Saudara-saudara, hanya mereka yang bersedia berani menjalani penderitaan yang bermakna sajalah yang pada akhirnya layak dipantaskan. Yang bersedia melepaskan kenyamanan dirinya demi untuk orang lain boleh mendapatkan sedikit kenyamanan. Berani menanggung kesusahan demi untuk orang lain mendapatkan kelegaan. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, kalimat Tuhan Yesus menuliskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Itulah jalan paradok yang Yesus ajarkan dan ingin kita lakukan. Kesediaan untuk berkorban demi untuk menghasilkan kehidupan. Kesediaan untuk melepaskan demi untuk menghadirkan kelegaan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.